Yesus sendiri mengungkapkan hanya Allah yang layak disembah. Tetapi kita tetap menghormati Yesus. Hanya diberikan, bukan sumber kuasa. Ya. Seperti Rasulullah Muhammad mendapatkan kuasa untuk syafaat, memberi syafaat. Iya. Jadi kalau dia menjadi pusat sesembahan itu tidak tepat. Tidak tepat. Justru posisi Yesus Kristus itu sebagai Nabi Allah, utusan Allah untuk mengajarkan kepada umat manusia agar umat manusia itu menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Yesus. Kenapa saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini lama tak jumpa. Banyak yang bertanya-tanya kemana saja. Nah, ini saya kabarkan kepada para penonton yang kami muliakan. Alhamdulillah, ini Gus Ricci ya. Pak Ricci sekarang jadi Gus karena di pondok beliau sudah menikah dan menikah dengan adiknya Pak Kiai langsung. Nah, diambil menantu. Jadi menantunya Kiai sekarang, alhamdulillah. Nah, ini istri beliau. Nah, ini istri beliau. Nah, sudah punya istri dan alhamdulillah dengan Tuan Guru Dance. Nah, gimana Pak Ricci? Kabarnya sekarang? Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Kabar saya baik-baik saja dan semakin sehat, semakin bahagia karena telah mendapat nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh sangat istimewa. Dan mohon maaf karena selama ini saya jarang muncul karena saya ada banyak kesibukan di pondok. Saya dipergunakan tenaga saya, pikiran saya, kemampuan saya, skill saya untuk berjuang memajukan dan membantu pondok juga. Nah, sekarang tetap berdakwah kan, Nggih? Alhamdulillah tetap berdakwah. Jangan-jangan habis menikah nanti. Oh enggak, malah Lanjut, justru tambah banyak tugas yang saya emban ketika saya sudah dipersatukan dengan keluarga pondok. Iya. Dan Pak Yai juga punya rencana untuk menaungi untuk mualaf center dari pihak pondok, dan insya Allah saya akan Pembinanya ya disuruh megang gitu, mengajar dan lain nah sebagainya. insya Allah seperti itu kan tambah Ya. Masya Allah subhanahu wa tambah Ini kita besar. tes Tuan Guru Dance. Beliau sekarang sudah bisa bahasa Jawa ini. Iya ya. Nah, coba kita. Pak Ricci coba. Gus Ricci nanya pakai bahasa Jawa. Alhamdulillah. Pripun kabare jenengan Pak Ya, Dance? kabar iki api Oh, api. Ya, aku iki toko nang Malang ya. Ya, Teko ya toko Manado ya toko Manado nang Malang. nang Malang. Ya, aku belajar boso Jawa. Jawa karo boso Arab. Ya. Aku iso ngomong Jawa sithik-sithik. Ngelemnya aku ngomong bahasa Manado. Iya. Bahasa Jawa sithik-sithik ae. Ya. Ya. Ya, saudara-saudaraku anang Manado, aku harap ono hidayah. Ya, amin. Ya. Amin, ya Allah, amin. Ya, inilah Tanya lagi. Om Dance yang bahasa Jawa. Iya. Sekali lagi kita tanyain. Ya, Om, sampean ten mriki makanan favoritin nopo? oh, aku nang mriki ngelem aku mangan-mangan sing iku lho. Jangan Indonesia sayur. Ya. Iya, Jawanya sayur. Kulu jangan aku ngelem mangan. Pak Dance. Opo kon? Panjenengan kon. Ngegas nih Pak Dance. Nggih. Pak Dance. Sampean
kok mboten remen ayam? Alasannya nopo? Titik. Ayam titik. Alasannya aku nopo? nggak iso kasih tahu alasan kenapa aku nggak gelem mangan ayam. Nggih. Ya, nggak iso sampean nggak iso aku jelaskan kenapa aku nggak gelem ayam. Oh, rahasia Ya, pribadi. Oh, nggih, nggih. Ya, Pak Danja, kan suwe mboten kepanggih kula. inggih, Sakniki jenengan napa pun domisili ten Malang, inggih. pun dados wong Jawa. Kula tanglet. Napa sakniki jenengan pun dados wong Jawa? Sasusku iki Nggih. Maksudnya pun wong Jawa tinggal Manado, mriki, aku ya. tinggal mriki ya sing tujuan iku ya ake belajar ake. Nggih. Aku masih 6 bulan sebagai mualaf. Ya aku kerasan meneng nang Kota Malang. Kota Malang. Ya nang Kota Malang sejuk api ya aku kerasan. Nggih. Masalah. Ya sorry bosoku Jawa siti-siti. Iya. Baik, alhamdulillah berjumpa, bersilaturahim, berkumpul kembali dengan ada Gus Ricci, ada Tuan Guru Dance, dan kita ngobrol sejak tadi pagi. Ini kalau sekarang ngobrol untuk mewartakan kebenaran Bible, dan ini Gus Ricci akan menanyakan satu ayat umum yang sudah terkenal yang akan ditanyakan kepada Tuan Guru Dance selaku mantan pendeta. Jadi kira-kira apa yang ini beliau belum tahu pertanyaannya. Monggo Gus Ricci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini saya ada satu pertanyaan yang mungkin sudah diketahui, sudah umum ayatnya, tapi yang ingin saya tanyakan adalah konteks dari ayat ini. Om, ini ayatnya Om, tolong dibuka Lukas 4 ayat 8. Iya, Lukas 4 ayat 8. Saya baca. Ya, coba. Saya dulu ya. Iya, coba baca. Ini ayatnya adalah, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika banyak dari pihak kita membahas satu ayat, maka saudara-saudara kita yang di sebelah lihat perikop ayatnya. Nah, maka kita ketika melihat perikop ayat Lukas ini, mulai Lukas ketika Yesus didatangi iblis sampai kemudian diangkat ke atas tembok bait Allah, yang ayat selanjutnya dan sebelumnya, maka dalam kasus perikop ini yang berkatakan Yesus. Menurut saya ini perikopnya adalah Yesus mendakwai iblis untuk menyembah Allah dan hanya kepada Allah harus berbakti. Yang saya tanyakan, kenapa ketika Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, tapi dalam perikop kasus ayat ini itu berdakwah kepada iblis untuk menyembah Allah yang juga adalah Tuhan? Bagaimana menurut tanggapan panjenengan? Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan arti Tuhan yang dilekatkan kepada Yesus Kristus. Kata Tuhan dalam bahasa Inggris Lord, itu etimologinya itu sebetulnya Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Jadi Lord posisi yang dilekatkan pada Yesus. iya, Lord. Ya.
paling tinggi ya. Ya. Paling tinggi Yesus itu kapasitasnya di Bible itu disebut Lord. Lord. Ya. Lord atau Tuan, bukan Tuhan. Ini searah dengan bahasa Yunani, Kurios. Kurios artinya Tuan, bukan Tuhan. Karena posisi sekarang, kata Tuhan itu juga bukan cuma dipakai oleh Islam dan Kristen. Buddha dan Hindu juga memakai Tuhan itu adalah sesembahan. Ya. Nah, kalau ini disatukan kepada Yesus sebagai jabatan Yesus, maka Yesus menjadi sesembahan. Sedangkan Alkitab itu tujuannya itu mengungkapkan hanya satu sesembahan, yaitu Allah. Ya. Yesus sendiri mengungkapkan hanya Allah yang layak disembah. Kalau Yesus menyatakan hanya Allah, maka manusia siapapun itu tidak boleh menyembah Yesus. Tetapi kita tetap menghormati Yesus. Karena ada begitu banyak nabi, Nabi Musa, ya, lalu Nabi Muhammad, ya, mereka belum pernah saya temui disebut Tuan. Ya, bukankah kata Tuan itu penguasa? Ada di Bible. Oh, ada juga di Bible. Nabi Ibrahim disebut juga Tuan. Ya, memang ya katakanlah begitu. Tetapi setahu saya dia sebagai nabi. Ya. Nah, kata Tuan itu seorang yang memiliki wewenang. Ya. Yang kata keren sekarang atasan. Nah, kewenangan tuh Yesus, Tuhan Yesus itu oleh karena anugerah Allah. Jadi dia memiliki otoritas oleh karena pemberian Allah. Karena dalam Bible Yesus pernah bilang begini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku sampaikan itu berasal dari Allah. Itu Yohanes 5 ayat 30. Nah, gitu. Jadi walaupun dia itu diberikan otoritas, dia tidak boleh disembah karena dirinya sendiri mengungkapkan hanya Allah saja. Ya. Bukankah otoritas itu hanya diberikan? Seperti ucapannya pada Matius pasal 28. Kepadaku telah diberikan kuasa, baik di bumi bahkan di surga. Nah, ini diberikan kuasa. Hanya diberikan, bukan sumber kuasa. Ya. Seperti Rasulullah Muhammad mendapatkan kuasa untuk syafaat, memberi syafaat. Iya, diberikan kuasa. Jadi kalau dia menjadi pusat sesembahan itu tidak tepat. Betul. Tidak tepat. Justru posisi Yesus Kristus itu sebagai Nabi Allah, utusan Allah untuk mengajarkan kepada umat manusia agar umat manusia itu menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada Yesus. Kenapa saya katakan bukan berdoa kepada Yesus? Karena Yesus itu perantara. Misalnya kepercayaan saya dahulu kala itu, segala sesuatu saya lakukan dalam nama Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai perantara. Baik kita berdoa, baik kita bekerja dalam nama Yesus. Itu fungsinya perantara. Iya. Seperti kalau kita ingin berkomunikasi dengan seorang raja, kita tidak boleh langsung. Lewat ajudan. Apakah Perdana Menteri atau sekretaris raja? Ya. Dengan perantara itu kita bisa berdialog. Nah, demikian juga Yesus itu sebagai perantara. Nah, apa boleh saya baca? Coba saya baca di
Silakan. Kolose. Ya. Ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semua dalam nama Yesus. Segala sesuatu lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia. Oleh Yesus itu sendiri. Kepada Allah Bapa. Ya, ini terdapat pada Kolose 3 ayat 17. Dia sebagai perantara mengucap syukur oleh Dia. Jadi mengucap syukur oleh Dia maksudnya di sini Dia yang gerakkan. Apakah dalam doa atau segala sesuatu kita lakukan, Dia sih yang gerakkan kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai perantara. Tapi setelah Islam sekarang, Kalau saya perhatikan, luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kita tidak ada perantara lagi. setelah Islam, Iya, langsung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya katakan tadi, dalam kekristenan saya lakukan dalam nama Yesus. Tapi sekarang, Bismillah, dalam nama Allah. Jadi langsung, ya, luar biasa. sekarang Tuan Guru yang bertanya kepada mantan Mbah. Ya. Nah, sebelumnya saya tambah dulu penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Om Dance. Ini adalah sebenarnya penjelasan yang telah saya tunggu-tunggu dari seorang Om Dance Muhammad. Dan memang betul seperti itu, Ustaz. Apabila memang Yesus Tuhan, maka dalam perikop ayat itu dia akan tulisannya akan menjelaskan, ada tertulis, sembahlah aku Allahmu, dan hanya kepadakulah kamu harus berbakti. Harus begitu. Tapi dia kan tidak kepada Dia Allah, dia harus berbakti. Maka perikopnya kan Yesus bukan Tuhan. Itu loh intinya. Iya. Nah, terima kasih. Bisa saya tambahkan ditambah ya? lagi, silakan. Ya, saya tambahkan lagi. Ya. Ya, seperti saya katakan tadi, Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, berarti hanya diberikan, hanya dianugerahkan kuasa. Bukan yang punya Ya, kuasa. bukan punya kuasa. Nah, saya perhatikan pada 1 Korintus pasal 15 ayat 28, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sini sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Jadi Yesus sendiri menaklukkan diri di bawah Allah. Di sini dia. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah anugerah Allah. Dan bukan dirinya sendiri yang melakukan segala sesuatu, tetapi dari Allah itu sendiri. Nah, dia di sini disebutkan menaklukkan diri kepada Allah. Saya baca terus. Maksudnya, Iya. menggambar. Dia telah melakukan segala sesuatu di bawah Yesus. Jadi apa yang dilakukan Yesus, atau itu berbicara kesuksesan atau kepemimpinan, nah, itu sebetulnya pekerjaan Allah itu sendiri. Nah, segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Nah, apa maksudnya? Supaya Allah menjadi semua dalam semua. Nah, ini sebetulnya ngebuat akan adanya Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh Allah Al-Quran. Di sana disebutkan dalam nama Allah, Bismillah, dalam nama Allah. Jadi segala sesuatu untuk Allah, termasuk kita melakukan segala sesuatu Bismillah. Jadi semua tadi itu ya bukan hanya Yesus ya. Iya. Semua. Iya. Semua dalam semua. Baik. Sudah, Pak Reci? Sudah. Terima kasih atas Tuan Guru masa. sekarang yang bertanya kepada mantan baru. Ya. Oke. Sebelum saya bertanya, perbuatan yang baik itu sebetulnya memulai dari keluarga. Misalnya, kasih
menolong istri, menolong anak, istri melayani suami. Itu sesuatu yang tulus. Ya. Jadi yang spesial, kita bisa menolong orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, tetapi lebih tulus, lebih murni itu kepada keluarga. Dan dari keluarga kita bisa menjangkau dunia ini, tetapi lewat doa dan tindakan regenerasi. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin tanya pada Richie. Ya, silakan. Saat-saat disebut pengantin baru ini, kira-kira ke depan apa yang ingin Anda lakukan? Gerbakan apa yang Anda ingin lakukan? Bismillah. Ya, yang pastinya saya harus memulai kehidupan saya dari nol lagi. Membina keluarga yang sesuai apa yang saya doakan, saya inginkan. Setiap saya selesai sholat dulu ketika saya baru hijrah sampai kemarin ketika saya sudah mendapat jodoh, yaitu mendapatkan istri yang taat pada Allah, taat pada suami, mendapatkan anak, keluarga yang taat pada Allah, taat pada suami. Ya, memulai dari nol, berjalan kepada koridor jalan ketaatan pada Allah dan Rasulullah. Itu yang saya inginkan, Dan juga akan saya lanjutkan misi dakwah saya untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan, kemuliaan agama Islam yang kini telah saya peluk. Ya, begitu. Udah. Clear? Ya, saya pikir Baik. clear. Baik, para penonton hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah sedikit sharing tentang warta kebenaran. Terima kasih telah menonton. Insya Allah kita akan jumpa lagi di sesi yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.